Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam
Fokus Khilafah Channel. Kali ini edisi live streaming. Artinya apa? Kami mengundang partisipasi dari hadirin sekalian untuk kemudian terlibat dalam dialog dan kajian ini. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang hangat tentunya pada beberapa hari ini. Pertama terkait dengan penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua ajaran Islam yang banyak dipersoalkan. Sebagai narasumber tetap kita telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ada apa dengan negeri ini Ustadz? Kalau kita lihat belakangan ya, tensi, bisa disebut tensi atau kecenderungan pelecehan terhadap ajaran Islam itu semakin meningkat ya. Mulai dari mempersoalkan ajaran-ajaran Islam seperti cadar, khilafah, ya, kemudian apa yang mereka sebut sebagai celana cingkrang dan sebagainya. Terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu ya, Sukmawati mengeluarkan pernyataan yang membandingkan antara Rasulullah SAW dengan Soekarno, yang banyak pihak ini dianggap merupakan penghinaan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, Ustaz. Ada apa sebenarnya sedang terjadi di negeri ini ya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Iya, kalau ditanya ada apa dengan negeri kita, tentu ada yang salah gitu. Jika kita menelaah esensi atau substansi dari keberadaan satu negara dalam pandangan Islam, itu ada dua misi utama, sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Mawardi gitu, di dalam kitab Al-Khamus Sultaniyah, yakni beliau rumuskan bahwa tugas utama penguasa dalam satu negara dalam pandangan Islam itu adalah hirosatuddin wa siyasatud dunya biddin. Jadi menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat itu dengan agama. Gitu. Menjaga agama agar agama itu tetap dalam kemuliaannya, terjaga kemuliaannya, diamalkan, diyakini, diamalkan, kemudian diterapkan secara sempurna. Ini fungsi yang pertama gitu. Kemudian yang kedua adalah mengatur masyarakat dengan agama itu. Nah, jikalau kita menilik pengertian ini atau definisi dari substansi atau esensi keberadaan negara dalam pandangan Islam dengan rumusan tadi, maka jelas bahwa negeri kita ini kalau ditanya ada apa, pasti ada sesuatu yang salah. Nah, yang salahnya di mana? Yaitu tidak berjalannya dua fungsi ini praktis sebenarnya. Yang fungsi yang pertama hirosatuddin, menjaga agama. Kita melihat sekarang ini agama itu seperti bukan dijaga, tapi malah justru menjadi tertuduh gitu. Seperti seolah-olah agama Islam dalam hal ini itu menjadi biang dari seluruh masalah yang timbul gitu. Padahal kalau kita tengok secara jujur sebenarnya kan tidak seperti itu, tidak demikian kan. Apakah kemiskinan itu timbul karena Islam? Kan enggak, karena kapitalisme. Apakah pornografi, pornoasi itu demikian marak itu karena Islam? Kan enggak juga, karena sekularisme budaya. Kemudian ada eksploitasi sumber daya alam yang luar biasa oleh korporasi domestik, utamanya asing, itu juga kan bukan karena Islam. Lalu ada gerakan separatisme beberapa wilayah, juga bukan Islam. Kemudian apalagi mau kita sebut, itu semua bukan karena Islam gitu. Utang yang demikian menggunung itu bukan karena Islam. Jadi sungguh aneh sebenarnya kalau sekarang ini seperti seolah-olah Islam ini jadi tertuduh gitu. Satu, kemudian yang kedua, bersamaan dengan itu lalu marak di tengah-tengah masyarakat penghinaan terhadap simbol-simbol agama. Kalau kita mengikuti sosial media di dalam beberapa platform ya, mulai mungkin Twitter atau Facebook atau Instagram,
itu penghinaan itu demikian vulgar gitu. Adakah hubungan ya antara kebijakan negara di masa rezim Jokowi ya dengan maraknya penghinaan itu, Ustaz? Kalau Ustaz melihat, adakah hubungan atau ini berdiri sendiri, tidak ada terkait satu dengan yang lain? Oh, jelas sekali ada hubungan. Sebab Hero Satuddin itu hanya mungkin bisa dilakukan oleh negara gitu, oleh pemerintah. Dengan cara apa? Dengan cara ketika ada penghinaan segera diambil tindakan gitu. Ketika penghinaan itu dibiarkan, pasti akan ada kecenderungan semacam permisifme gitu. Jadi orang merasa aman untuk melakukan penghinaan. Ya samalah dengan kejahatan yang lain. Kalau orang mencuri dibiarkan, ya orang lain akan ikut mencuri. Begitu sederhananya gitu. Jadi jelas ini seperti tadi saya bilang, tidak berfungsinya fungsi utama dari negara di dalam pandangan Islam, yaitu penjagaan terhadap agama gitu. Kita juga melihat, Ustadz ya, kecenderungan sekarang bagaimana rezim sekarang ini menggunakan sepertinya strategi adu domba gitu. Jadi ketika menghadapi, sebutlah ormas-ormas Islam, gerakan-gerakan Islam yang dituding radikal oleh negara, oleh rezim, ini kemudian dihadapkan juga dengan ormas Islam ya. Jadi terkesan negara justru melakukan adu domba di antara ormas Islam ini. Apa bahaya dari sikap negara seperti ini? Ya, kita di dalam masyarakat itu memerlukan apa yang disebut kohesivitas masyarakat, kohesivitas sosial. Kohesivitas sosial itu akan menentukan ketentraman, kedamaian, ya. Kemudian timbulnya persaudaraan dan sebagainya gitu. Yang itu akan melahirkan sebuah tatanan sosial yang memberikan kebaikan kepada semuanya. Tetapi ketika kohesi sosial itu tidak ada, maka sebenarnya salah satu tujuan dari kita bermasyarakat itu semakin jauh gitu. Nah, dari mana kohesivitas sosial itu bisa terjadi? Jikalau ada kerukunan itu, ada saling pengertian. Nah, kita melihat kerukunan saling pengertian yang ada di tengah masyarakat itu justru terganggu, diantaranya oleh tadi itu sikap dari penguasa itu yang seperti memang Anda sebut tadi itu mengadu domba gitu. Jadi ini seperti ungkapan dikatakan politik belah bambu gitu. Ada yang diangkat, ada yang ditekan gitu. Jadi tidak ada equal treatment, tidak ada equality before the law, tidak ada kesamaan di muka hukum. Jadi kalau satu menyebarkan, sebutlah berita hoax, ya, dia mengupload atau men-share atau mentransmisikan, cepat sekali diambil tindakan. Tapi kalau orang-orang tertentu yang itu menjadi bagian dari kekuasaan, sudah berulang kali begitu rupa melakukan apa yang disebut ujaran kebencian, dibiarkan saja gitu. Nah, ini tidak adanya equal treatment, akhirnya tidak berjalan equality before the law gitu. Nah, jadi adu domba ini kalau dibiarkan akan menimbulkan akan menimbulkan faksionalisasi dan fraksionalisasi, pengelompokan di masyarakat dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ini sangat berbahaya, sebab pada satu titik itu bila tidak hati-hati itu bisa menimbulkan konflik sosial gitu. Ya, kalau kita berkaca pengalaman Islamophobia di Barat ya, ketika negara dengan didukung oleh elit politik terus-menerus mengeluarkan narasi Islamophobia, itu kemudian menyebabkan di level masyarakat ya terjadi kejahatan ya, sikap persekusi terhadap umat Islam, seperti baru-baru ini kita lihat di Australia ya, bagaimana seorang muslimah yang sedang duduk di sebuah restoran ya, sedang hamil berat itu dipukuli tanpa alasan oleh seorang laki-laki yang berbadan besar ya. Ada yang menyatakan bahwa sikap seperti ini, hal seperti ini mungkin terjadi ya kalau kemudian negara terus-menerus mengeluarkan narasi radikalisme dan propaganda untuk mengadu domba begitu. Bagaimana pandangan Ustaz? Iya, publik itu dia akan seperti mendapatkan legitimasi.
komando paling absah itu adalah komando formal pemerintah gitu. Maka jikalau pemerintah itu seperti Anda bilang itu terus melontarkan narasi yang menyudutkan agama, menyudutkan Islam, maka publik itu akan turut serta itu. Seperti sekarang ini ya, radikalisme. Karena orang-orang kemudian akan menggunakan itu. Mungkin sebagiannya menilainya secara cermat, secara jujur, tapi sebagiannya mungkin justru menggunakan itu untuk memojokkan saingan misalnya gitu, atau dia ingin mengkriminalisasi lawan politiknya dengan alasan anti radikalisme, bahkan mungkin urusan bisnis pun bisa juga dipanas-panasi dengan isu ini gitu. Jadi ini sangat tidak sehat gitu. Kalau kita lihat seperti ASN, kita kemarin melihat ya berita atau mendengar berita bagaimana beberapa kementerian itu membuat semacam koordinasi khusus ya terkait dengan ASN untuk kemudian mencegah apa yang disebut sebagai radikalisme ya. Kenapa kok seperti begitu seriusnya gitu ya bicara terkait dengan ASN itu, yang dimunculkan itu justru radikalisme. Ada apanya? Kenapa tidak korupsi di ASN yang harus serius dicegah, atau kedisiplinan di ASN yang harus serius ditingkatkan? Tapi kenapa yang justru muncul itu radikalisme? Justru di situ pertanyaannya gitu, Pak. Negeri ini punya banyak masalah gitu. Nah, masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini adalah masalah-masalah yang saya kira publik itu melihat, merasakan. Ada kemiskinan, ada korupsi, ada kriminalitas, pornografi, ada ketidakadilan politik, ekonomi, segala macam gitu, ketidakadilan hukum gitu. Nah, makanya sebenarnya publik juga merasakan satu keanehan. Kenapa kemudian tiba-tiba dipersoalkan sesuatu yang tidak terhubung langsung dengan persoalan konkret yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Nah, maka kemudian publik kan boleh mengambil kesimpulan bahwa ini semacam pengalian isu, ini semacam cover untuk menutupi ketidakmampuan di dalam mengatasi persoalan-persoalan tadi, termasuk menutupi korupsi, menutupi kasus-kasus besar, menutupi ini katanya tak lama lagi akan diterpa oleh sebuah krisis ekonomi yang sangat besar yang menjalar dari Eropa sudah sampai ke Hong Kong, ke Singapura, masuk ke Indonesia pada 2020 nanti. Nah, jadi publik akan berspekulasi seperti itu gitu. Nah, karena itulah maka sebenarnya ini saat yang paling tepat untuk mengevaluasi semua narasi-narasi yang dilontarkan secara official gitu oleh pemerintah gitu. Baik, Ustaz Ismail, kita kembali kepada pemirsa ya. Kita lihat beberapa komentar dari pemirsa sudah masuk ya dari berbagai wilayah ya. Ada Balikpapan, kemudian ada Kerawang ya. Kemudian ada mana lagi ini ya dari Makassar ya. Rata-rata itu menyatakan ya pembelaan atau kecaman terhadap penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap telah dilecehkan ya oleh Sukmawati ketika membandingkan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Soekarno ya. Kalau Ustadz lihat ya apa sebenarnya motif ya ketika ada upaya membandingkan ini yang kemudian itu dianggap sebagai bentuk pelecehan? Apa motif dari Sukmawati itu kira-kira? Ya ini tentu saja dia akan membela diri bahwa dia tidak menghina, tapi dengan cara dia memperbandingkan itu sendiri sudah merupakan sebuah penghinaan gitu, karena cara dia membandingkan itu tidak apple to apple. Pertama dari sisi masa hidupnya saja kan sudah tidak ketemu kan. Rasulullah SAW itu hidup 1400 tahun yang lalu, Bung Karno baru kemarin gitu. Bagaimana bisa dua orang yang hidup jangka hidupnya itu begitu berbeda ya, sangat lama 1400 tahun kok diperbandingkan gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah tokoh agama ya, ini Rasul ya, bukan sekedar tokoh agama tapi dia Rasulullah. Rasul ini manusia biasa. Bagaimana seorang nabi diperbandingkan dengan manusia biasa gitu? Rasul itu coveragenya dunia gitu. Soekarno itu sehebat Soekarno kan Indonesia gitu. Bagaimana juga sesuatu yang bersifat dunia
diperbandingkan dengan sesuatu yang bersifat lokal. Jadi ini perbandingan yang tidak equal, yang tidak apple to apple, tidak proporsional. Ini hanya mungkin bisa dipahami jikalau yang bersangkutan itu mengidap dua hal. Yang pertama adalah kebodohan yang luar biasa, dan yang kedua kebencian yang luar biasa gitu. Kebencian mungkin tidak langsung kepada Nabi, tetapi kebencian terhadap Islam. Seolah-olah Islam itu dia ingin tunjukkan bahwa tidak ada peran terhadap kemerdekaan ini. Lalu dia langsung memperbandingkan mana peran Nabi dengan Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi perbandingan itu sendiri sudah perbandingan yang menghinakan. Sama sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan itu ketika di masa lalu pada era ketika komunisme itu berkembang begitu rupa di Indonesia, itu kan ada guru yang dalam usaha untuk menanamkan cara pandang atau cara pikir ateisme itu kan dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa kan, berdoa ya silakan anak-anak berdoa, mohon kepada Tuhan ya, minta permen, pejamkan mata, doa sekarang. Nah, sudah selesai sudah, sekarang buka matanya, lihat tangannya ada nggak permen. Dilihat nggak ada. Nah sekarang tutup mata lagi, minta kepada bu guru, ya, bu guru minta permen. Nah, setelah itu buka matanya, ada nggak permen? Ada gitu. Jadi Tuhan ada nggak? Tidak ada. Nah, ini cara yang menghina gitu, cara yang melecehkan. Apalagi kalau kita lihat sebelumnya juga Sukmawati ini kan paling suka membandingkan ya, misalkan membandingkan antara kerudung dengan konde gitu ya, kemudian kidung dengan azan. Ya. Artinya kalau kita lihat konteks pembandingan ini sepertinya sama ya. Kalau itu kan untuk seperti memang untuk sebutlah melecehkan syariat Islam, kalau ini melecehkan Rasulullah begitu. Jadi makanya kemudian orang itu langsung mengatakan bahwa Sukma ini telah menghina Nabi karena sebelumnya dia juga menghina azan. Dengan menggunakan logika perbandingan juga sama, gitu. Iya gitu. Kemudian dia membandingkan antara konde dengan kerudung itu. Jadi ini kesimpulan yang sederhana gitu. Dan dia tidak bisa mengelak dari penilaian itu gitu. Apalagi kemudian dia bersikeras bahwa dia tidak mau minta maaf, apalagi menyalahkan orang yang mengedit videonya segala macam gitu. Saya kira bukan di situ letaknya. Letaknya adalah pada sikap dia di dalam memperlakukan Rasul itu dengan menyamakan dengan manusia biasa. Itu kalau kita membaca kitab As-Sarimul Maslul ala Satimur Rasul Ibnu Taimiyah, itu sudah termasuk menghina Nabi gitu, karena dia membandingkan Nabi dengan manusia biasa gitu. Ya, baik Ustaz, ini juga ada beberapa pernyataan ya, dari Amira Saliha. Negeri ini penuh drama, drama radikal untuk menutupi korupsi, drama celana cingkrang untuk menutupi SDA dikuasai. Itu bukan negeriku. Wah, ini keras ini kelihatan. Kemudian juga ada dari Ummu Kazim ya, cinta Nabi, cinta syariahnya, cinta sosok Nabi, menghormatinya dan membelanya ketika dihina. Kalau kita lihat membela Rasulullah ya, membela Rasulullah ketika dihina. Bagaimana kita memposisikan ya upaya pembelaan terhadap Rasulullah ini ketika dihina sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Iya, ini soal cinta kepada Nabi ini sangat penting itu. Pada satu hari datang kepada Rasulullah SAW seorang Arab, sebagaimana ceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Dia bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan tiba? Nabi alih-alih menjawab pertanyaan itu, dia malah balik bertanya kepada orang itu dengan pertanyaan ma'adata laha gitu. Apa yang telah engkau siapkan untuk menyongsong hari kiamat itu? Nah, menarik sekali orang ini menjawab ya, dengan satu jawaban sangat singkat. Dia katakan yang aku sudah siapkan itu adalah hubbullah wa rasuli. Aku mencintai Allah dan Rasul. Luar biasa lagi respon Rasulullah SAW. Rasul mengatakan mendengar jawaban itu, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di mana posisi Rasulullah SAW nanti di akhirat? Tentu di surga. Nah, orang yang mencintai Rasul tentu akan bersama dengan Rasulullah SAW di surga gitu. Jadi soal cinta kepada Rasul ini urusannya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat gitu.
Nah, apa bentuk cinta kepada Rasulullah SAW? Bentuk cintanya itu mulai dari sekedar, bukan sekedar ya, atau menyampaikan salawat itu, dan soal salawat ini sangat luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW sampai mengatakan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat untukku itu sekali, maka Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali. Dan Nabi mengatakan barang siapa yang dia bersolawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, Rasul mengatakan adrotaku syafaati yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat itu. Jadi sekedar dalam tanda petik nih, menyampaikan sholawat saja sudah begitu rupa gitu. Ini bentuk kecintaan kepada Nabi. Nah, apalagi kemudian ditunjukkan secara lebih esensial dengan mengimani risalah Nabi, kemudian mengkaji risalah Nabi, mengamalkan dan memperjuangkan gitu. Karena memang Nabi itu datang bukan sekedar untuk dicintai dalam arti sekedar seperti cintanya kita kepada seseorang gitu, tetapi untuk diikuti, untuk ditaati risalahnya itu. Dan yang kemudian setelah ini adalah membela kehormatan Nabi gitu. Ustaz Ismail, pihak Barat ya, beberapa pihak Barat menganggap sikap-sikap kaum muslimin seperti itu ya, yang membela nabinya ketika dihina atau hanya sekedar dibandingkan, ini kok sudah marah, maka muncul istilah sumbu pendek lah, ini orang yang tidak rasional lah, emosional lah, dan seterusnya ya. Bagaimana kira-kira kita menjawab ya tudingan-tudingan seperti itu, seolah-olah ketika umat Islam bereaksi seperti itu ketika Rasulnya dihina, bahkan pernah di Pakistan pengawalnya sendiri yang menembak menteri atau siapa itu ya, yang dianggap menghina Rasulullah kan begitu. Ini dianggap sikap yang irasional gitu. Ini saya kira pertanyaan mudah dijawab dengan cara membalikkan. Sekarang bagaimana kalau ibu Anda dihina, orang tua Anda dihina? Di negeri ini baru saja ada perubahan peraturan perundang-undangan masuk di dalam KUHP, meskipun kemarin tidak sempat disahkan, yaitu ada pasal penghinaan terhadap presiden gitu. Jadi itu pasal sudah dihapus oleh MK, dimunculkan lagi dalam KUHP gitu. Jadi orang yang menghina presiden dihukum gitu. Nah sekarang kenapa nggak pakai logika tadi gitu? Kenapa nggak dibiarkan saja gitu? Nah, kita kan bisa memahami kenapa kok orang yang menghina presiden dihukum itu, karena presiden ini adalah figur yang mulia, yang terhormat karena Allah begitu. Harus dilindungi kehormatannya, maka tidak boleh dihina. Siapa yang menghina harus dihukum. Ini urusan presiden yang masih bisa dipertanyakan apa betul-betul terhormat, apa betul-betul mulia. Itu saja ada ketentuannya mengenai larangan penghinaan dan hukuman buat yang melakukan penghinaan. Apalagi ini Nabi yang kalau kita bicara mulia, dia pasti mulia. Kalau terhormat pasti terhormat, karena nggak ada celahnya. Nabi itu maksum, dia tidak melakukan dosa, jangankan dosa besar, dosa kecil pun tidak gitu. Michael Hart menyebut ini orang yang paling berpengaruh di muka bumi dalam sepanjang sejarah peradaban manusia gitu. Allah sendiri luar biasa untuk urusan sholawat, memerintahkan kepada kita untuk sholawat, dan Allah melakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada perintah yang Allah melakukan kecuali perintah untuk menyampaikan salawat ini. Jadi ini luar biasa gitu. Nah, masa kepada orang yang begitu luar biasanya ini dihina, lalu kita tidak boleh marah? Ini logika apa itu? Itu justru orang yang mengatakan bahwa umat Islam yang marah nabinya dihina itu sumbu pendek, dialah yang sumbu pendek gitu. Atau dia tidak punya sumbu malahan gitu. Mereka mengatakan ini bagian dari kebebasan berpendapat. Bahwa Muhammad itu kan ini. Ya oke, kalau begitu mari kita bebas. Ya. Bebas, mari kita bebas. Kalau begitu biarkan, jangan dihentikan. Kalau ada orang yang menghina presiden, seharusnya bersikapnya sama. Sama gitu. Ya. Anda jangan marah kalau ada orang yang menghina ibu Anda, orang tua Anda. Itu bagian dari termasuk kebebasan. Menghina Anda gitu, ya kan? Kita tes saja gitu, apakah orang akan bicara kebebasan. Eropa itu negara yang dikenal liberal gitu. Nah, baru saja dibuat ketentuan bahwa menghina Nabi itu tidak termasuk bagian dari kebebasan. Jadi itu dilarang itu. Jadi mereka itu menggunakan rasionalitas justru. Sebab apa? Sebab jikalau ini tidak
tidak dibuat ketentuan semacam ini, tidak dilarang, ini bisa menjadi pangkal dari destruksi sosial gitu. Bisa menjadi pangkal dari friksi dan bahkan konflik sosial. Karena apa? Karena ini kan menyangkut kepercayaan kan, keyakinan. Dan ketika keyakinan terhadap sesuatu itu diganggu, maka orang bisa mempertaruhkan apapun gitu, termasuk mempertaruhkan nyawanya gitu. Buat orang yang mencintai Rasul, nyawa itu tidak ada artinya apa-apa untuk membela Nabi, sebagaimana yang terjadi juga di masa hidup Nabi gitu. Sebagian agamawan mengatakan ya bersabarlah. Islam kan mengajarkan kesabaran. Islam itu rahmatan lil alamin. Jangan sedikit-sedikit marah. Kita harus bersabar menghadapi orang-orang seperti Sukmawati ini, harus bersabar gitu. Bagaimana? Ya katakan juga kalau presiden dihina, sabarlah gitu. Jangan marah juga, jangan dibuat ketentuan. Atau kalau ada organisasinya dibilang idiot, jangan marah gitu. Ya, jangan marah juga gitu. Kemudian sabar juga, dan sabar juga jangan buru-buru membubarkan ormas yang tidak disukai gitu. Sabarlah gitu. Jadi kenapa kau buru-buru? Ada inkonsistensi. Oh, jelas. Baik Ustaz Ismail, ini banyak ya dari pemirsa ini, lebih kurang 1.700 ya, 1.700 pemirsa yang menyaksikan ini. Komentar-komentarnya juga cukup banyak ya. Cinta Nabi, cinta syariah, rindu khilafah ya. Kemudian lanjutkan perjuangan ya. Hukum tegas penghina Nabi ya. Kita ingin masuk ke di sini Ustaz Ismail. Hukum tegas penghinaan Nabi. Di mana letak pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan Nabi ini? Saya ingin segera mengatakan begini, bahwa cara kita membela agama itu yang paling tepat itu adalah dengan menegakkan agama itu. Gitu. Sebab dengan tegaknya agama, tegaknya Islam, tegaknya syariat Islam, maka syariat itu akan melindungi agama. Ya, termasuk melindungi simbol-simbol agama, melindungi syariah, melindungi Al-Quran. Ya, Al-Quran kan juga baru lalu dilecehkan kan, dihinakan. Lalu melindungi bendera tauhid. Ya. Belum lama juga bendera tauhid dibakar kan. Lalu melindungi kehormatan Nabi itu. Jadi kita mesti melihat dari sisi ini juga, bahwa sepanjang Islam itu tidak tegak, maka Islam itu akan menjadi bahan olok-olokan, gitu. Menjadi bahan hinaan. Penghinaan terhadap Nabi ini udah kesekian kalinya terjadi di berbagai negara, termasuk di negeri ini. Gitu. Dulu ingat ada Aswendo segala macam gitu. Nah, karena itu penting bagi kita untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya agama ini. Gitu. Nah, terus bagaimana jikalau keadaan itu masih seperti yang kita lihat saat ini? Nah, tentu kita berharap kepada yang memiliki otoritas hukum untuk mengambil tindakan kepada orang yang menghina Nabi itu. Sebab cara menghentikan penghinaan terhadap simbol agama itu adalah dengan memberikan hukuman. Kalau sekarang Sukmawati itu melakukan penghinaan dengan membandingkan Nabi dengan bapaknya, itu terjadi karena dia sebelumnya melakukan itu tidak dihukum. Ketika dia menghina jilbab dengan mengatakan lebih bagus konde atau adzan lebih bagus kidung, itu semestinya dihukum. Kalau dihukum dia pasti akan sedikitnya merasa jengah atau jerah lah gitu, tidak melakukan penghinaan lagi. Nah, karena tidak dihukum maka kemudian melakukan itu. Jadi absennya penegakan hukum itu mendorong orang itu melakukan kejahatan serupa di masa yang akan datang gitu. Nah, di sini maka penting. Ini sebenarnya ukuran sederhana. Ini pemerintah ini serius nggak mau melindungi agama ini? Alasan yang sering dimunculkan, Indonesia kan bukan negara agama. Bukan negara agama, tapi juga bukan negara yang boleh merusak agama. Ini ada orang yang merusak agama, merusak kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama, gitu. Masa dibiarkan? Gitu. Kalau dibiarkan, ini bukan negara agama, tapi negara yang mau merusak agama, gitu. Yang begini ini pasti tidak akan dibiarkan oleh umat beragama. Bagaimana seharusnya fungsi Kementerian Agama dalam hal ini? Mestinya ini dibicarakan, tapi pas giliran ini ada peristiwa begini, Menteri Agama malah nggak komentar.
Dia bilang, saya nggak mau komentar kok, takut salah. Takut salah. Lah kemarin-kemarin dia komentar, Nggak takut salah. Nggak takut salah. Ngomentari cingkrang, celana cingkrang nggak takut salah. Mengomentari cadar nggak takut salah. Bahkan menyebut ada ayat-ayat yang memecah belah. Ayat yang memecah belah. Dibilang bahwa itu tidak ada ketentuan dalam agama celana cingkrang atau cadar itu. Nah, sekarang jelas-jelas itu penghinaan, masa dia diam nggak komentar? Mestinya menteri yang paling berkepentingan di dalam kasus ini adalah Menteri Agama, bukan Menteri Pemuda dan Olahraga gitu atau menteri yang lain gitu. Menteri Agama. Nah, kalau Menteri Agamanya diam, apalagi yang lain? Kita lihat sepertinya Presiden Jokowi tidak peduli isu-isu ini, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, Hampir nyaris tidak ada komentar sama sekali. Ya publik saya kira bisa menilai gitu. Peduli atau tidak itu kan apakah ada perhatian terhadap soal ini gitu. Perhatian atau tidak itu kan tergantung pada apakah ini penting apa tidak gitu di mata seseorang. Kalau tidak penting dan tidak akan memberikan perhatian. Kalau tidak ada perhatian, kalau dia tidak memperhatikan maka tidak ada komentar gitu. Jadi mungkin sekarang ini bagi presiden itu jalan tol lebih penting daripada kehormatan Nabi gitu. Ya kan? Selalu yang diomongkan infrastruktur. Kita tidak mengatakan infrastruktur tidak penting, tapi ini ada soal yang saya kira menyangkut juga diri dia sebagai seorang muslim gitu. Lawang bapaknya kalau dihina dia marah gitu, dirinya dihina ada hukum untuk melindungi, apalagi Rasul. Mestinya presiden sebagai orang yang paling berkuasa di negeri ini bertindak. Kalau presiden mengatakan stop penghinaan terhadap Nabi, saya kira akan memberikan efek yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk segera bertindak gitu. Tapi kalau presiden diam, penegak hukum juga akan merasa tenang-tenang saja, tidak penting, dan malah mungkin dia takut kalau bertindak dia akan dipersalahkan karena ini menyangkut saudara dari orang yang berpengaruh juga di negeri ini gitu. Baik Ustaz Ismail, kita baca lagi beberapa komentar-komentar. Ada yang mengatakan, benar, kemiskinan, kebobrokan ekonomi bukan karena Islam tapi kapitalisme. Sebagian besar mensuarakan cinta Nabi, cinta syariah ya. Ada juga yang menyebutkan kami butuh khilafah ya. Mengapa negara ini menganggap Islam sebagai biang masalah? Ya ini Ustaz Ismail. Ya. Kenapa ini? Ya itu tadi. Jadi ini kan soal bagaimana kita itu melakukan rekonstruksi terhadap persoalan lalu mencari akar masalah gitu. Ini memerlukan satu kerangka berpikir dan sekaligus juga niatan yang benar gitu. Ibarat dokter, dia harus melakukan diagnosis untuk memberikan terapi. Nah, kalau ini dokter, saya kira ini dokter yang nggak tahu nih lulus apa enggak gitu loh. Karena kejadiannya apa, peristiwanya apa, ya persoalannya apa, lalu tiba-tiba itu Islam jadi tertuduh gitu loh. Jadi walaupun dengan topeng radikalisme begitu. Iya gitu. Jadi kan ini kan satu diagnosis yang dia lepas dari fakta yang ada gitu. Dan saya kira ini pasti ada sesuatu motivasi di belakang itu yang ingin memunculkan agama ini. Baik Ustaz Ismail, alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa hal ya terkait dengan penghinaan agama ini. Saya ingin tanyakan kepada Ustaz Ismail terakhir ya, apa yang dituntut dari umat ini ya, menghadapi persoalan-persoalan seperti ini? Yang pertama adalah bahwa kita tidak boleh tidak peduli. Ini kita harus peduli. Tanda kita itu umat Islam, kita peduli terhadap Islam. Itu Nabi memberikan rumusan sederhana. Man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaysa. Barang siapa yang bangun di pagi hari dia tidak punya ihtimam, tidak punya keprihatinan, tidak punya rasa involvement, keterlibatan terhadap persoalan kaum muslimin, maka orang semacam ini hakikatnya bukanlah bagian dari umat Islam. Itu. Jadi kalau katakanlah kita punya tubuh ini kepala pusing, ya kan, batuk-batuk, pilek, lalu perut sakit segala macam, maka seluruh tubuh ini akan merasa meriang gitu. Mulut akan menyeringai, menahan sakit gitu. Tapi kalau ada mulut yang justru tertawa terbahak-bahak di tengah tubuh yang sakit begini, maka diragukan ini jangan-jangan bukan mulut dari tubuh ini, tapi mulut orang lain gitu. Ini kan logika sederhana. Karena itu ini yang pertama, saya kira kita harus punya kepedulian. Siapa saja, setiap muslim, jikalau kita ini punya kepedulian, saya kira urusan umat Islam di negeri ini selesai. Lewung ini umat Islam semua kok, presidennya Islam, menteri agamanya tentu saja Islam, Bu Sukmawati sendiri juga muslimah gitu kan.
Uh, jadi kalau ini kemudian urusan agama ini menjadi demikian rupa, malah justru menyerang agama, ini berarti ada sebagian dari umat Islam yang mengkhianati jati dirinya sebagai seorang muslim gitu. Dia alih-alih peduli, justru dia menjadi faktor penghambat atau faktor yang menimbulkan pertentangan terhadap Islam dan umat Islam itu. Saya kira ini resikonya sangat berat di dunia dan terlebih nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, kita memberikan peran atau kontribusi semampu kita, mustata'na, ya, terhadap persoalan ini. Apa yang kita bisa berikan dari waktu, tenaga, pikiran, sarana, dana, segala macam untuk izul Islam wal muslimin. Saya kira nilai kita di hadapan Allah adalah seberapa besar kita ini punya kepedulian dan punya kontribusi di dalam perjuangan ini. Saya kira itu poin penting yang harus kita lakukan. Nah, kemudian terakhir soal penghinaan terhadap Nabi. Jikalau kembali kepada ketentuan syariah, maka siapa saja yang menghina Nabi itu hukumannya hukuman mati. Ya. Gitu. Baik Ustaz Ismail, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan maraknya penghinaan terhadap ajaran Islam, penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Intinya adalah perlu kepedulian kita. Ya, dituntut kepedulian kita ketika Rasul dihinakan, ketika syariat Islam dipersoalkan, dan kepedulian ini sesungguhnya merupakan cerminan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kita tidak bisa berkata-kata apapun nanti kalau kita tidak peduli di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa bentuk sikapmu ketika ajaran Islam ini dihinakan, ya. Karena itu kepedulian terhadap masalah ini menjadi penting. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.